Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar anak-anak di rumah? Sehat semuanya ya? Marilah pada hari ini kita akan membahas materi kita terakhir di semester 2 ini adalah integral. Marilah langsung saja kita bahas materi integral matematika wajib di kelas 11 oleh Ibu Dwi Ningsih. Kita mulai dari pengertian integral. Integral adalah operasi inverse. Inverse itu artinya balikan dari turunan atau diferensial. Yang mana materi turunan atau diferensial sudah kita bahas pada bulan yang kemarin ya. Nah, maka ini adalah balikannya. Balikannya turunan adalah integral, maksudnya kayak gitu. Nah, oke. Untuk itu bagaimana kita akan membahas atau mendapatkan rumus tentang integral itu. Pada materi turunan yang kemarin, kita lihat ini ada tabel. Fx adalah fungsi x, fungsi fx. Kemudian di sini adalah f aksen x. F aksen x adalah turunan dari fx, diberi simbol f kecil x, gitu ya. Nah, kamu masih ingat pada x kuadrat plus 4x turunannya adalah, masih ingat bagaimana? Oke. Ini ya, pangkatnya turun 2 kali x, pangkatnya dikurangi 1. 2 min 1 adalah 1, nggak usah ditulis. 4x turunannya adalah 4. Paham ya? Oke, lanjutnya. Bagaimana jika fx adalah x kuadrat plus 4x plus 1? Hasilnya ini sama 2x plus 4. Bagaimana turunan dari 1? Oke, betul, 0 ya. Sehingga ini tetap 2x plus 4. Kita lihat berikutnya, bagaimana kalau fx-nya adalah x kuadrat plus 4x min 5. Di atas ini plus 1, ini min 5. Bagaimana hasilnya? Oke, turunannya min 5 adalah 0, sehingga ini sama. Demikian juga ini coba x kuadrat plus 4x plus c. C di sini adalah suatu konstanta di mana ini tidak ada variabelnya. Sehingga kalau kita turunkan, yaitu adalah 2x plus 4, karena konstanta turunannya berapa? 0 ya, sama. Sehingga hasilnya kayak gini. Nah, ini fx sekian ini ternyata turunannya adalah sama 2x plus 4, 2x plus 4, 2x plus 4. Nah, di sini dari fx menjadi f aksen x namanya diferensial atau turunan yang kita bahas kemarin. Kemudian, nah bagaimana lanjutannya, atau kalau kita arahnya dari sini, dari f aksen x menjadi fx. Jadi nanti diketahui turunannya, kamu bisa mendapatkan fungsi aslinya. Nah, pada hari ini kita akan membahas itu yang namanya integral. Gitu ya, paham ya? Konsep integral adalah inverse atau balikan dari turunan. Nah, demikian ini. Nah, di sini ini sama, tapi di sini hasilnya berbeda-beda, gitu ya. Maka kita akan mendapatkan ini. Integral fx dx. Integral fx dx. Fx tadi adalah turunannya, maka bisa kita tulis f aksen x. Hasilnya adalah fx. Fx di sini adalah fungsi yang asli tadi. Karena tadi bisa 1, bisa min 5, bisa c, maka ini diwakili oleh c. Nah, ini untuk tanda kayak gini seperti huruf S yang dipanjangkan ya, dimolor kayak gitu ya. Nah, itu memang untuk notasinya kayak gitu, fx dx dibaca integral fx dx. Integral fx dx adalah notasi dari integral tak tentu. Karena tak tentu, maka di sini ada c-nya, tak tentu. Kemudian fx plus c adalah fungsi anti turunan atau anti diferensial atau inverse-nya dari turunan. Fx-nya adalah fungsi yang diintegralkan atau integran, kemudian c konstanta, dx adalah diferensi atau turunan dari x. Oke, sekarang kita akan bahas
rumus-rumus integral fungsi aljabar sebagai berikut. Nah, di sini integral dx, di sini dx itu maksudnya 1 dx, gitu ya. Jadi satunya nggak usah ditulis, hasilnya adalah x plus c. Kemudian bagaimana untuk integral x pangkat n dx? Nah, di sini hasilnya seperti tadi, di depan tadi kita bisa mengambil kesimpulan ini. 1 per n plus 1 pangkatnya ini sebagai penyebut tapi ditambah 1, kemudian x-nya pangkatnya n, kemudian ini n plus 1. Jadi kalau kita pada materi turunan pangkatnya dikurangi, kalau pada integral pangkatnya ditambah. Plus c dengan n tidak sama dengan 1. Oke, untuk ini rumus-rumus berikutnya, kalau ini ada ax pangkat n, ya a-nya tinggal ngalihkan saja, tarik saja pada pembilangnya ini, sudah sama. Kemudian ini kalau integral a dx, a itu suatu konstanta, hasilnya tinggal ax plus c. Kalau ini sifat ya, maka kalau ada penjumlahan dua fungsi, maka masing-masing fungsi diintegralkan. Demikian juga kalau ada pengurangan, maka masing-masing fungsinya ini juga dikurangi, diintegralkan kemudian dikurangi. Kemudian ini sifat a di sini bisa keluar dari tanda integral. Integral a fx dx sama dengan a kali integral fx dx. Demikian untuk tadi rumusnya. Sekarang kita ambil contoh bagaimanakah integral 8 dx. Ini ya 8, berarti tinggal ngasih x saja, 8x plus c, udah selesai. Integral x pangkat 5 seper 5 plus 1, x pangkat 5 plus 1. Ini, kemudian ini 5 plus 1 nya tadi, ini 6 ya, berarti seper 6, x pangkat 6. Kemudian yang ini integral 2x pangkat 3. Karena ini 2 maka bisa ditulis di sini 2 per 3 tambah 1, pangkatnya x ditambah 1, sehingga 2 per 4 adalah setengah x pangkat 4. Nah, oke. Kemudian yang D adalah integral 8 per x pangkat berapa nih? 5 ya, 5. Nah, karena ini di bawah, maka kita harus menaikkan dulu. Kita masih ingat di SMP ya, atau di kelas 10 kemarin, kalau ada x pangkat min x pangkat 5 naik jadi x pangkat min 5. Sehingga ini 8-nya bisa kamu taruh di depan integral, 8 kali x pangkat min 5. Kemudian kita masukkan rumus seper min 5 tambah 1 adalah min 4. Min 5 tambah 1 adalah min 4. Sehingga di sini ini dikalikan berarti min 2 x pangkat min 4. Dibuat pangkat positif, turun menjadi x pangkat 4. Sehingga boleh ditulis min 2 per x pangkat 4. Paham ya? Ini untuk yang soal-soal sederhana. Contoh kita berikutnya adalah, nah ini kita menggunakan sifat yang berikutnya, bagaimanakah integral 2 kurung x plus 3 pangkat 2. Nah, ini dikuadratkan dulu. 2 kali, nah masih ingat ya, ini x kuadrat min 2ab, 2 kali a kali b, 2 kali 3 berarti 6x plus b kuadrat plus 9. Kemudian karena dua konstanta bisa kamu taruh di depan dulu nggak apa-apa, masing-masing diintegralkan. 1 per 2 tambah 1, x pangkat 2 tambah 1. Min 6 per 1 tambah 1, x pangkat 1 tambah 1, integral 9 adalah 9x. Kemudian kita tambah dengan plus c. Oke, sehingga kita bisa menentukan masing-masing kita kalikan dengan 2. 2 per 3 x pangkat 3 min 6, karena ini 2 dengan 2 sudah. Kemudian 2 kali 9 ini 18. Demikian ya. Sehingga untuk yang B, x pangkat 4 akar x. Kita masih ingat di SMP, akar adalah x pangkat berapa? Iya, setengah. Ini adalah kali ya. Berarti ini pangkat 4, x pangkat 4 kali x pangkat setengah. Sehingga pangkatnya ditambah menjadi x pangkat 4 setengah.
Sehingga ini bisa kita langsung integralkan 1/4 ditambah 1. Ini X pangkat jamak 4/5 ditambah 1 plus C. Sehingga ini 4/5 tambah 1 berarti 5/5 ya. 1/5/5 atau 1/5/5 berarti hasilnya adalah ini 2/11. Karena ini ada 11/2 dibalik jadi 2/11. X pangkat 11/2 plus C. Oke. Kemudian yang C, integral dari X min 2 kuadrat dx ditambah integral 3x akar x. Sama caranya, ini kita kuadratkan dulu hasilnya ini, kemudian 3x akar x, x pangkat 1 akar x pangkat setengah, sehingga menjadi x pangkat 3/2. Kemudian yang ini kita integralkan sepertiga x pangkat 3 min 4/2x kuadrat plus 4x plus C1. Karena ini kita integralkan sendiri, ini C1, yang ini kita integralkan sendiri, juga plus C, sesuatu bilangan kita wakili C2, sehingga ini masing-masing yang ada variabelnya X kita jadikan 1, sehingga ini C1 tambah C2. Nah, C1 tambah C2 ini bisa diwakili dengan C saja, sehingga kita bisa, C itu bisa terwakili C1 tambah C2. Nah, berikutnya, kalau di depan tadi kita sudah membahas tentang integral tak tentu tadi ya, sekarang integral tertentu. Cara menentukan integral tertentu, ini lambang integral tertentu, ada batasnya ini ya, adalah dengan menggunakan pembagian pada interval tertutup yang telah ditentukan. Sekarang perhatikan teorema berikut. Misalkan f kontinu pada interval tertutup A sampai B atau X di antara A sampai B, jika f suatu fungsi sedemikian rupa sehingga f aksen x sama dengan fx, ini maksudnya turunan, untuk semua x pada interval AB, maka berlaku integral dari A sampai B. Jadi ini batas bawah, ini batas atas. Fx dx, integral fx dx namanya fx, kemudian intervalnya kita tulis di sini A, di sini B. Setelah ini suatu fungsi, maka x-nya diganti B, namanya fb, dikurangi dengan x-nya diganti A, sehingga fa. Nah, ini adalah integral tertentu. Oke, kita lanjutkan contoh. Tentukan nilai-nilai integral berikut. Integral dari min 1 sampai 1, 4x plus 5 dx. Oke, kita perhatikan di sini. Integral 4x min 5 adalah 4/2 itu 2, 1 tambah 1, 2, 2x kuadrat min 5x. Kita tulis di sini batasnya min 1 sampai 1. Kemudian tadi fb ini diganti 1 dulu. Setiap x diganti 1, dikurangi dengan setiap x diganti min 1. Sehingga ini kita peroleh hasilnya 2 dikurangi 5 itu min 3. Yang ini adalah 2 min jadi plus, ini depannya min, sehingga hasilnya min 10. Kemudian berikutnya yang B, integral dari 2 sampai 4, ini adalah x pangkat 3 min x. Integralnya adalah 1/4 x pangkat 4 min setengah x kuadrat 24. Kita gantikan dulu 4-nya, sehingga setiap x diganti dengan 4. Kita cari dulu, dikurangi dengan, untuk setiap x diganti dengan angka 2. Oke ya, sehingga kita hasilnya kita peroleh 54. Oke, berikutnya adalah hitunglah nilai integral dari fungsi berikut. Ya. Ini integral 2 sampai 3. 2x plus 4. Kemudian integral 2 sampai 0 sampai 2, 3x kuadrat plus 4x. Ini dibalik 2, 0, 3x kuadrat plus 4x dx. Apa yang kalian simpulkan dari hasil B dan C? Jadi untuk B dan C ini hanya batasnya dibalik. Oke ya, coba kita lihat pembahasannya. Nah, integral 2 ini min 2 sampai 2 begitu. Kemudian ini
Oh, ini integralnya 2 sampai 2 ya. Jadi ini integralnya sama ya, 2 sampai 2. Ini hasil integralnya adalah X kuadrat plus 4X. Nah, X-nya diganti 2, kemudian dikurangi kalau X-nya itu diganti dengan 2 juga. Nah, berarti ini diganti tanda hasilnya sekian, ini sekian, maka hasilnya 0. Nah, berarti integral ini sama hasilnya pasti 0 kayak gitu ya. Nanti kita bisa mengambil sifat kayak gitu. Yang B integral dari 0 sampai 2 3x kuadrat plus 4x sama seperti tadi. Ini integralnya adalah x pangkat 3 plus 4 per 2x kuadrat, batasnya 20. Kemudian ini kita gantikan, x-nya kita ganti dengan 2 dulu, dikurangi kalau x-nya diganti dengan 0. Oke, sehingga kita dapatkan hasil 16. Nah, perhatikan di sini. Sekarang ini 2, 0, berarti batas atasnya 0 kan? Ini sama hasilnya, kemudian ini karena 0-nya di atas sebagai batas atas, maka X-nya diganti 0 dulu. Ditambah, ini juga 0, dikurangi dengan X-nya diganti dengan angka 2. Nah, sehingga di sini 0 min 16. Sehingga hasilnya min 16 ya. Dari hasil perhitungan B dan C tampak bahwa integral 0, 2, 3x kuadrat plus 4x sama dengan min integral 2, 0 ya. Tadi kan ini 16. Kalau dikasih min kan sini juga 16. Maka di sini kalau ini 0, 2, bawahnya kok 2, 0, ini min, nanti hasilnya sama. Kan ya. Demikian untuk pembahasan integral tertentu dan tak tentu pada hari ini. Untuk soal-soal yang lain nanti bisa dilihat di LKS. Saya akhiri sekian. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.